نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan larangannya, takut kita akan azab kuburnya, takut kita akan siksa nerakanya, sehingga dengan rasa takut yang ada dalam jiwa dan raga kita inilah Allah akan menjanjikan banyak hal yang diantaranya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu kemudahan dalam kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki yang tidak dikira-kira olehnya. Jamaah rahimakumullah, masih kita dalam suasana Idul Fitri. Id kembali fitri kepada kesucian. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan bulan lalu, selama 30 hari itulah pagi kita berpuasa, menahan lapar, dahaga, meskipun itu adalah makanan halal yang boleh kita makan, tapi kita menjauhinya. Istri kita jauhi meskipun itu adalah istri yang sah untuk kita, tapi kita menjauhinya selama bulan Ramadan tersebut. Maka Allah akan memberikan ampunan yang tidak terkira-kira oleh kita semuanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, iman dia kepada Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan segala dosa-dosa yang telah ia kerjakan, yang ia lewatkan sebelumnya. Namun dosa ini adalah dosa yang kecil, jamaah. Dosa yang besar seperti halnya mudminul khamar, membunuh, minum arak, perjudian, zina dan lain sebagainya, tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali bertaubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Maka setelah kita yakin kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah kita kerjakan, ada hal-hal yang wajib kita tunaikan. Hakullah telah kita tunaikan, sementara satu lagi adalah hakul adami. Hakul adami kita tunaikan dengan meminta maaf, bersilaturahim. Maka izinkanlah hari ini saya membahas sedikit khutbah Jumat tentang tema silaturahim. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni an ahabbul a'mal ilallah." Wahai Rasul, apa amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian apa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, silaturahim, yaitu mengunjungi saudara-saudara, sanak saudara, tetangga dan lain sebagainya. Silaturahim artinya mempererat hubungan satu sama lain. Yang awalnya renggang, jauh, maka kita dekatkan. Ini merupakan hal yang baik untuk kita lakukan hari ini ketika waktu Idul Fitri ataupun di hari-hari yang lain. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang kerabat atau sanak saudara kita satu sama lain mempunyai hak
untuk ditolong dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang silaturahim akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Jauh-jauh mungkin ada yang telah mengorbankan waktu, meluangkan waktu, uang untuk mengunjungi saudaranya yang ada di tempat yang jauh, dari Jakarta ke Jawa ataupun dari Jawa ke Sumatera dan lain sebagainya, hanya untuk bersilaturahim, untuk salam-salaman, untuk musafahah satu sama lain, untuk meminta maaf. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang silaturahim akan dibalas dengan balasan yang luar biasa di sisi Allah, sementara orang yang memutuskan hubungan atau qati'ur rahim akan dibalas juga dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, salah satu sifat orang-orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang dapat melupakan kesalahan orang lain. Kita meminta maaf pada orang lain dan kita juga memaafkan orang lain atas kesalahannya. Tapi tentu ini adalah kesalahan hal-hal yang bersifat langsung. Sementara ada hal-hal yang wajib kita tunaikan, seperti halnya hutang kita kepada orang lain, wajib kita bayarkan. Tidak boleh kemudian kita hanya meminta maaf saja, kemudian kita tidak memberikan gantinya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan laisat asyadid bis-sara'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang hebat dalam gulat, kuat badannya, tidak. Tapi kata Rasul, man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang dapat mencegah ketika waktu dia ingin marah kepada orang lain. Maka meminta maaf, memberikan maaf adalah hal yang baik kita laksanakan ketika waktu Idul Fitri ini. Dengan silaturahim, kita datang kepada sanak saudara, tetangga, handai tolan. Pertama yang kita laksanakan adalah mengetok pintu, kemudian mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian. Selamat untuk keluarga kalian. Selamat untuk kehidupan kalian, ekonomi kalian. Ini merupakan hal yang wajib kita laksanakan. Sementara dalam ketika waktu kita sudah bertemu dengan keluarga kita, saudara kita, kemudian tetangga kita, kita akan bersalaman atau musafahah. Ini sesuai dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumma ma lam yatafarraqa." Orang yang bertemu kemudian saling berjabat tangan satu sama lain, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa dari kedua mereka selagi mereka belum berpisah satu sama lain. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ketika waktu kita bermusafahah antara sesama muslim, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seluruh nabi Allah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka merupakan orang-orang yang senantiasa melaksanakan silaturahim satu sama lain. Dalam Al-Qur'annya Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Man ansari ilallah?" Siapakah yang menolongku di agama Allah, kata Nabi Isa. Kemudian qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari atau sahabat-sahabat Nabi Isa mengatakan, kamilah orang-orang yang akan menolong agama Allah. Maka dengan silaturahim satu sama lain, Nabi Isa dengan hawari-hawarinya
mengatakan bahwa hal ini adalah yang baik yang dilaksanakan oleh Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Musa juga dalam Al-Qur'annya Allah mengatakan Rabbi shrah li sadri, bagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikanlah saudara kami yaitu Harun sebagai penolong agamamu. Artinya satu sama lain saling bersilaturahim, saling menguatkan satu sama lain sehingga hubungan itu akan selalu terjaga. Sementara Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak bersilaturahim, baik itu adalah orang yang dibenci atau musuhnya Allah Subhanahu wa taala ataupun kawannya atau para sahabat. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita sebelum mengakhiri Idul Fitri ini, kita banyak silaturahim kepada sanak saudara, tetangga, handai tolan. Kemudian kita saling memberikan hadiah. Tahadu, tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dengan saling memberi, Allah akan melapangkan rizki kita, akan menggantikan apa yang telah kita usahakan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وبارك على